Menanti kembalinya sang bocah ajaib, waktunya Guardiola buktikan diri. Ramos gebrak Premier League, Newcastle tawari kontrak bombastis. Respon mengejutkan Sinteyong usai timnas diminta juara Piala AFF. Yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Setan Merah urus perpanjangan kontrak Amad Diallo. Manchester United dikabarkan sudah mulai bergerak terkait masa depan Amad Diallo. Manajemen Setan Merah dilaporkan sudah mulai membahas kontrak sang winger. Ruben Amorim menyukai sang pemain. Ia menilai sang winger bakal jadi pemain yang sangat penting untuk timnya. Waktunya Guardiola buktikan diri. Periode sulit Manchester City menjadi tantangan untuk Pep Guardiola. Guardiola yang sudah mempersembahkan 18 trofi untuk City, percaya situasi saat ini adalah ujian sebenarnya bagi kemampuannya. Guardiola akui aman dari isu pemecatan karena posisi Pep Guardiola sejauh ini masih aman meski Manchester City sedang dalam periode negatif. Guardiola merasa ia masih selamat berkat prestasinya selama menangani City. Ia mempersembahkan 18 trofi termasuk 6 gelar Premier League. Namun ia juga mengakui klub bisa saja mendepaknya jika gagal membawa Erling Haaland dan kawan-kawan bangkit. Liverpool versus Manchester City, The Reds lagi sulit kalahkan Citizen. Liverpool punya catatan kurang oke dalam pertemuan dengan City. Dari 9 duel terakhir, Liverpool cuma menang sekali, yakni dengan skor 1-0 pada Oktober 2022. Sisanya ada 5 hasil imbang dan 3 kekalahan termasuk dengan skor 1-4 di Februari 2021 yang merupakan kemenangan pertama City di kandang Liverpool dalam 18 tahun terakhir. Alisson sudah membaik tapi belum siap main. Alisson Becker mengakui kondisinya sudah membaik setelah menepi lama karena cedera. Meski demikian, Slot belum mau memainkan Alisson, mengingat kondisinya tidak fit 100%. Slot akan bersabar menunggu Alisson pulih total sebelum memainkannya. Konsisten dan sempurna jadi syarat Arsenal untuk kejar Liverpool. Liverpool lari kencang sendirian dalam 12 pekan Liga Inggris musim ini. Arsenal harus konsisten di jalur kemenangan kalau mau membalap si merah. The Reds untuk sementara mampu duduk di puncak klasemen Liga Inggris dengan 31 poin. Sementara pasukan Mikel Arteta sedang duduk di posisi keempat dengan 22 poin. Van Nistelrooy langsung tanya-tanya Maresca usai didekati Leicester. Ruud van Nistelrooy resmi menjadi manajer baru Leicester City. Manajer Chelsea Enzo Maresca ikut meyakinkan Van Nistelrooy untuk menerima tawaran Leicester. Van Nistelrooy mengaku langsung menghubungi Maresca setelah mendapatkan tawaran dari Leicester. Sebelum melatih Chelsea, Maresca sukses membawa Leicester juara divisi Championship dan promosi ke Premier League. Chelsea bukan penantang juara Premier League. Chelsea turut meramaikan persaingan di papan atas Premier League musim ini, namun Enzo Maresca menyebut Chelsea bukan pesaing dalam perebutan gelar juara Premier League 2024-2025. Maresca menilai masih banyak tim yang lebih bagus daripada Chelsea. Barcelona versus Las Palmas, Lamine Yamal sudah bisa main. Barcelona mendapatkan kabar baik jelang duel kontra Las Palmas akhir pekan ini. Bintang muda Lamine Yamal berpeluang comeback di laga ini.
Yamal sendiri sudah absen di 3 pertandingan terakhir Barcelona karena mengalami cedera ankle saat tampil menghadapi Red Star Belgrade di Liga Champions awal bulan ini. Respon mengejutkan Sinteyong usai timnas diminta juara Piala AFF. Sinteyong mencoba memahami permintaan supporter agar timnas Indonesia menjadi juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun ia berharap timnya tak perlu dibebani ekspektasi tinggi. Sin sadar akan ekspektasi tinggi dari para supporter, bahkan ia tidak menampik hal tersebut cukup menjadi beban baginya sebagai pelatih. Victor Osimhen menolak berhenti mencetak gol. Pemain pinjaman dari Napoli yang kini bermain untuk Galatasaray, Victor Osimhen, tidak bisa berhenti mencetak gol untuk klubnya saat ini. Pemain berusia 25 tahun tersebut baru saja mencetak gol di ajang Europa League. Catatan ini membuat Osimhen kini telah mencetak 8 gol dalam 11 penampilan bersama Galatasaray. Tidak hanya itu, dia juga mencatatkan 5 assist yang membuatnya jadi sosok yang cukup aktif di fase penyerangan. Ramos gebrak IPL, Newcastle tawari kontrak bombastis. Newcastle United dilaporkan meluncurkan proposal tawaran kepada Sergio Ramos yang saat ini berstatus pemain agen bebas. Yang paling menarik, meski sudah di tahap senja karir, Ramos dikabarkan ditawari Newcastle kontrak nilai bombastis mencapai 10 juta euro untuk 18 bulan. Diharapkan bek kayak Spanyol tersebut bergabung pada bursa transfer musim dingin datang. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Ramos. Noussair Mazraoui kian gacor jadi bek tengah. Bek Manchester United Noussair Mazraoui buka suara terkait performanya sebagai bek tengah dadakan Manchester United. Ia menegaskan bahwa ia tidak masalah bermain di posisi itu, yang penting timnya meraih kemenangan. Bek asal Maroko itu sudah 2 laga menjadi bek tengah. Di 2 laga tersebut, sang bek tampil dengan sangat baik dan ia mendapatkan banyak pujian atas performanya tersebut. Maresca pastikan Jadon Sancho masih masuk rencana Chelsea. Manajer Chelsea Enzo Maresca baru-baru ini membantah rumor bahwa ia sudah tidak membutuhkan Jadon Sancho. Ia menyebut bahwa sang winger punya kemampuan yang di atas rata-rata dan akan sangat berguna untuk skuad Chelsea. Menurut Maresca, saat ini Sancho memiliki masalah dengan kebugarannya. Ia menyebut sang winger harus bisa berada dalam kondisi terbaiknya, baru ia bisa diberi kesempatan untuk tampil di skuad The Blues. Paul Merson sebut Martin Odegaard setara dengan Rodri. Paul Merson menyebut Martin Odegaard sebagai sang pembuat perbedaan yang memiliki tingkat penting yang sama seperti Rodri di Manchester City. Menurut Merson, keberadaan Odegaard di lapangan memberikan dampak besar pada performa The Gunners. Merson menyoroti bagaimana Odegaard mampu meningkatkan permainan rekan-rekannya, terutama Bukayo Saka yang sudah menjadi pemain luar biasa. Gasperini punya cara melatih yang beda. Mantan pelatih Italia Fabio Capello memuji habis-habisan Atalanta dalam wawancara terbarunya bersama La Gazzetta dello Sport. Hal ini tidak lepas dari penampilannya di Liga Champions dan Serie A yang sangat konsisten. Capello menilai La Dea beruntung punya Gianpiero Gasperini yang punya cara melatih dengan memadukan intensitas dan agresivitas tinggi. Mereka sangat tangguh di Serie A dan jadi penantang Scudetto serius di musim ini. Juventus nantikan kabar baik dari Vlahovic. Juventus harus bergelut dengan krisis cedera pemain jelang memasuki pekan padat sebelum jeda musim dingin. Meski demikian, Juventus bisa memperoleh kabar baik jelang laga akhir pekan pada lanjutan Giornata Serie A. Vlahovic yang harus menepi karena cedera yang dideritanya saat membela timnas Serbia di jeda internasional kemarin
dilaporkan sudah mulai membaik. Vlahovic diperkirakan sudah membaik dan bisa merumput saat The Old Lady bersua ke markas Lecce. Stadion baru di San Siro harus jadi yang terindah di dunia. CEO AC Milan, Paolo Scaroni, membahas apa yang dibutuhkan Milan dan Inter Milan untuk pembangunan stadion baru jika mereka ingin merobohkan Stadion Giuseppe Meazza saat ini. Ia mengklaim jika Rossoneri memutuskan untuk mengganti stadion yang biasa mereka tempati saat ini, maka stadion baru tersebut harus dibangun dengan sangat megah dan jadi yang terbaik di dunia dan juga bisa menjadi rumah baru bagi kantor pusat klub. Bos La Liga tuduh Vinicius Junior lakukan pembajakan. Presiden La Liga Javier Tebas mengklaim Vinicius Junior terbukti melakukan tindakan pembajakan ketika mengunggah gambar ke Instagram story-nya hasil tangkapan dari layar televisi yang memperlihatkan pertandingan antara Real Madrid dan Liverpool di Liga Champions. Laman Relevo menyebutkan pemain asal Brazil ini menonton laga dari rumah. Vini mungkin melakukannya melalui TNT Sport Brazil, namun di Spanyol Movistar menjadi pemegang hak siar. Kata-kata Cristiano Ronaldo usai cetak gol ke-915. Cristiano Ronaldo tampil gemilang saat membantu Al Nassr melibas Damak FC dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Berkat torehan brace dalam pertandingan ini, target Ronaldo untuk mencapai 1000 gol dalam karirnya semakin dekat. Ia kini telah mencetak 915 gol. Selepas pertandingan, Ronaldo membagikan perasaannya usai mencetak 2 gol di media sosial pribadinya. Ia mengaku akan terus melanjutkan performanya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!